Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran manajemen risiko. Kali ini kita akan bahas tentang pemindahan risiko menggunakan asuransi jiwa dan kita bakal lihat langsung contoh nyatanya di perusahaan Travel Day Trans. Yuk kita mulai. Nah, di dalam dunia bisnis itu, resiko itu udah kayak bayangan, gak bisa dipisahkan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengelolanya. Di sini, manajemen resiko punya peran yang sangat penting, yaitu untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, serta mengendalikan berbagai ancaman. Salah satu cara yang bisa dipakai perusahaan adalah dengan menggunakan pemindahan resiko. Jadi, penting gak sih manajemen resiko dalam bisnis transportasi? Jawabannya adalah penting. Karena bisnis transportasi ini memiliki banyak sekali resiko seperti kecelakaan dan juga kerugian finansial. Untuk mengurangi dampaknya, perusahaan dapat memindahkan resiko tersebut ke pihak ketiga, misalnya melalui asuransi. Dalam video kita kali ini, kita akan bahas bagaimana sih Day Trans menggunakan asuransi jiwa sebagai strategi pemindahan resiko. Pengertian pemindahan resiko. Oke, jadi apa sih pemindahan resiko itu? Ini adalah sebuah strategi di mana perusahaan tidak menanggung sendiri resiko yang dihadapi, tapi memindahkannya ke pihak lain, seperti perusahaan asuransi. Jadi, kalau terjadi kerugian, perusahaan tidak langsung nombok besar-besaran, karena ada pihak ketiga yang menanggung beban finansialnya. Tujuannya apa sih? Yang jelas untuk menghindari kerugian besar. Yang lebih dari itu, strategi ini juga membantu menjaga arus kas, bikin manajemen lebih tenang, dan meningkatkan kepercayaan dari investor maupun pelanggan. Contoh umumnya adalah perusahaan transportasi Day Trans yang mengasuransikan pengemudinya atau karyawannya jika terjadi sebuah kecelakaan. Perusahaan asuransi yang akan langsung menanggung kerugiannya tersebut, bukan dari perusahaan Day Trans secara langsung. Jadi manfaat pemindahan resikonya itu apa? 1. Mengurangi ketidakpastian keuangan, memberikan perlindungan bagi aset penting perusahaan, serta menunjukkan tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan. Kemudian jenis pemindahan resikonya itu apa saja sih? Yang pertama ada asuransi jiwa untuk karyawan atau pengemudi. Kemudian ada asuransi kendaraan untuk armada. Dan yang ketiga asuransi tanggung jawab umum jika merugikan pihak ketiga. Berikut ini adalah gambaran bagaimana sih pemindahan resiko di dalam suatu perusahaan itu terjadi. Jadi bisa teman-teman bayangkan, ini contoh umum yang sebelumnya saya sebutkan. Jadi di mana perusahaan Day Trans yang pengemudi atau karyawannya mengalami kecelakaan, kemudian perusahaan asuransi yang akan langsung bertanggung jawab menanggung kerugian dari si pengemudi tersebut. Jadi bukan dari perusahaan Day Trans-nya ya, jadi si perusahaan asuransinya yang menanggung kerugian. Nah, kemudian kita akan masuk, jadi solusinya apa sih? Nah, jadi solusinya mengidentifikasi sopir pengganti, kemudian mengurus klaim asuransi jiwa, dan memberikan kompensasi pada keluarga, juga evaluasi dan peningkatan keselamatan. Jadi kurang lebihnya solusinya itu untuk pemindahan resiko yang terjadi pada perusahaan Day Trans. Asuransi jiwa itu apa sih? Yang dimana merupakan perlindungan finansial yang memberikan manfaat uang, pertanggungjawaban kepada ahli waris jika yang tertanggung dalam hal ini pengemudi atau karyawan meninggal dunia atau mengalami kecelakaan fatal. Fungsinya apa? Dalam manajemen risiko, fungsinya melindungi keluarga dari pengemudi dari dampak finansial akibat kehilangan pencari nafkah, memberikan kepastian dan stabilitas keuangan bagi perusahaan, serta meningkatkan loyalitas dan kesejahteraan karyawan. Berikut ini adalah relevansi dengan Day Trans. Day Trans sangat bergantung pada pengemudi sebagai sumber daya utama. Risiko kecelakaan tinggi karena aktivitas di jalan raya setiap hari juga sangat banyak. Asuransi jiwa membantu perusahaan mengelola risiko kematian atas kecelakaan pengemudi saat bertugas. Keuntungan bagi perusahaannya apa saja? 1. Mengurangi beban kompensasi saat terjadi kecelakaan kerja. 2. Menjaga reputasi perusahaan di mata publik dan juga keluarga karyawan. 3. Memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan CSR. Memahami perlindungan hukum pemindahan risiko. Yang pertama ada kondisi tanpa asuransi jiwa. Perusahaan akan terus memberikan santunan kepada keluarga korban dengan biaya yang besar, mendadak, dan juga menimbulkan tekanan operasional keuangan di perusahaan. Kemudian reputasi perusahaan pun akan menurun jika dinilai tidak bertanggung jawab. Beda halnya dengan kondisi dengan menggunakan asuransi jiwa. Perusahaan sudah membayar premi ke asuransi, jadi ketika
kejadiannya sudah terjadi, asuransi akan memberikan santunan kepada keluarga korban. Perusahaan tidak akan terbebani oleh pengeluaran mendadak ataupun besar dan menunjukkan kepeduliannya dan tanggung jawabnya terhadap karyawan. Kemudian kita akan jabarkan bagaimana sih keuntungan-keuntungan yang terjadi dalam pemindahan risiko. Jadi ada 5 keuntungan pemindahan risiko melalui asuransi jiwa. Yang pertama, manfaat bagi perusahaannya adalah mengurangi beban keuangan tak terduga. Perusahaan tidak perlu menanggung sendiri biaya santunan saat terjadi kecelakaan atau kematian karyawan. Resiko finansial dialihkan ke perusahaan asuransi. Kedua, menjaga stabilitas operasional. Ketiga, memberikan kepastian finansial dalam menghadapi risiko besar. Keempat, meningkatkan semangat kerja dan loyalitas terhadap perusahaan. Kelima, menunjukkan bahwa perusahaan peduli pada kesejahteraan karyawannya. Jika teman-teman merasa video yang saya sampaikan terlalu cepat, teman-teman bisa men-stop dulu videonya sebentar, kemudian teman-teman boleh ambil gambarnya atau screenshot gambarnya tersebut, kemudian simpan. Kesimpulannya adalah manajemen risiko sangat penting dalam berbisnis transportasi seperti Daytrans. Salah satu strategi efektif yang digunakannya adalah menggunakan pemindahan risiko atau risk financing. Asuransi jiwa menjadi alat analisis utama dalam meminimalkan dampak risiko terhadap pengemudi atau korban. Dengan asuransi jiwa, perusahaan terlindungi secara finansial dan pengemudi merasa aman serta dihargai. Strategi ini juga bisa membantu perusahaan terus beroperasi secara stabil, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Jadi, resiko itu nggak bisa dihindari, tapi bisa kita kelola. Dan salah satu strategi terbaiknya adalah memindahkannya ke pihak lain, dalam hal ini lewat asuransi jiwa. Dengan begitu, perusahaan akan tetap bisa berjalan meski menghadapi kejadian yang tidak terduga. Mungkin hanya sampai sini videonya, sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa bijaklah dalam menghadapi resiko. Salam manajemen!